Dia kan udah berpengalaman. Aku pengen belajar dari dia, pengen tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak apa mau dibilang renggang gimana gimana enggak, emang kenapa enggak ada apa-apa sih. Jadi maksudnya dari aku sendiri sih ya kita kan tetap baik-baik aja kok gitu kan, maksudnya kalau di saat kita mau jalan, kalau emang ya dia lagi nggak sibuk atau dia lagi nggak ada acara dan urusan pribadinya dia gitu-gitu ya aku nggak ganggu gitu itu maksudnya oke ya emang gitu. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Dini Aminarti akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dunia selebriti. Tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, karena sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Itu si Agus. Gus, bantu. Langkah Syahrul Gunawan sepertinya masih terganjal persoalan lama. Keputusannya meninggalkan manajemen lama hingga kini masih menyisakan persoalan yang belum tuntas. Kabar yang sedang hangat diendus para pemburu berita, belum lama ini Syahrul sempat menghadiri panggilan Polda Metro Jaya terkait kelanjutan kasusnya dengan bekas manajemen lamanya. Dikonfirmasi kebenaran informasi ini, Syahrul yang kami temui usai mengisi acara semalam memilih bungkam dan enggan berkomentar banyak. Ah, udahlah itu mah jangan ya. Ya. Ya? Enggak ada. Oke. Kenapa? Oh iya oke. Soal yang itu nanti tanya sama lawyer aku aja ya. Kenapa? Enggak ada itu. Bintang sinetron yang tengah serius menekuni dunia tarik suara ini ternyata lebih tertarik berbagi cerita soal serunya mondar-mandir Jakarta Pontianak demi memantau perkembangan buah hatinya, Eza Raditya. Ke Pontianak sering banget. 3 kali bisa seminggu. 3 kali dalam seminggu, Syahrul Gunawan menengok Indri istrinya dan Esar buah hatinya yang masih tinggal di Pontianak. Meski berat di ongkos, semua itu Syahrul lakukan karena tidak ingin melewatkan setiap momen perkembangan putra sematawayangnya. Nggak bisa nikmatin setiap saat perkembangan anak. Paling bisa lewat MMS, terus video call. Gue ditelepon, nih anak lu nih udah bisa tengkurap, gitu, udah bisa ini. Dan bawel banget gitu. Akan tetapi, sampai kapan Syahrul akan menempuh jauhnya jarak demi menjaga hubungan batin dengan istri dan putranya? Apalagi kesibukannya di dunia nyanyi diketahui sangat menyita waktu. Adakah rencana Syahrul memboyong anak istrinya ke Jakarta dalam waktu dekat? Sebenarnya sih memang tadinya mau di Desember ini. Tapi mundur Januari. Kenapa? Karena gue pengen anak gue udah di sini dulu gitu. Mudah-mudahan nanti pada saat anak istri gue di sini segalanya akan lebih baik lagi, jadinya gue bisa membuktikan bahwa di sini adalah tempat yang lebih baik dibanding di sana. Agnes Monica kembali memberi kejutan. Ketika kedekatannya dengan Dirli baru saja hangat dibicarakan, tiba-tiba ia mengaku tidak pernah jadian dengan Dirli. Lalu, apa artinya kemesraan mereka yang selama ini mereka tampilkan di media? Kemesraan Agnes Monica dengan Dirli yang sempat menghiasi pemberitaan media belakangan ini bisa jadi tidak akan terlihat lagi. Tiba-tiba saja, Agnes yang ditemui kabar-kabari Jumat lalu membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Selain kehadirannya dalam sebuah acara tidak lagi ditemani Dirli, hubungannya dengan finalis Indonesian Idol itu diakui Agnes tidak pernah ada komitmen. Hah? Kan nggak perlu terus-terusan. Nes yang tenang Maya. Kabarnya udah putus sama Dirlin. Hah, siapa yang bilang pernah jadian? Nes gimana? Agnes jadi dong. Bukan sekali ini saja Agnes melontarkan bantahan soal pria yang kerap menemaninya dalam beberapa kesempatan.
Bahkan ketika media gencar menyebutkan Agnes dekat dengan Richard Maret 2007 silam, 3 bulan kemudian dengan santai, penyanyi yang berambisi go internasional ini tiba-tiba melontarkan alibinya. No, aku nggak pernah bilang kalau itu ini ya. Kalau misalnya ternyata ada yang tiba-tiba membuat satu bahasa gambar bahwa ternyata aku pacaran sama dia, ya itu salah. Orang-orang terdekatnya tahulah seperti apa gitu kan. Dan aku yang paling penting aku dan dia tahu seperti apa gitu. Kan seperti yang ya sekali lagi yang membuat kesimpulan kalau pada saat itu aku pacaran dengan siapa kan, yang membuat kesimpulan kan kalian sendiri. Aku pacaran dengan siapa. Aku nggak pernah bilang kalau siapa itu pacar aku nggak pernah bilang. Hanya dalam hitungan bulan, menghilangnya Richard ternyata dikejutkan oleh kehadiran Dirli dalam kehidupan Agnes. Kemesraan keduanya dalam sejumlah acara sempat menyita perhatian media. Kabar mereka pacaran pun tak pelak menjadi buah bibir. Tak heran jika kemudian Dirli mengaku nyaman di dekat Agnes. Aku seneng dengan Agnes, dengan keluarganya dia karena mereka orangnya baik gitu. Mereka orangnya baik, pengen welcome sama siapapun gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen dekat, intinya kita bergaul dengan mereka. Mereka nggak menutupi. Jadi mereka asik-asik aja gitu. Ada aja. Terserah siapa mau bilang pacaran, mau bilang apa, terserah. Ya udah. Itu peluk aja. Sayang, hubungan dua bintang muda itu layu sebelum berkembang. Kemesraan yang sempat tertangkap kamera akhirnya hanya menjadi sebatas cerita gambar belaka. Agnes dan Dirli akhirnya menempatkan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa saja. Makanya orang sempat bilang kenapa sih dulunya gini sekarang gini gitu. Karena mungkin dari aku sendiri aku ngelihat karena dari yang kemarin itu karena sempat ada berita itu semua orang banyak orang gitu ada yang bertanggapan positif, ada yang negatif, tapi lebih banyak yang negatif. Katanya segala macam lagi gini gitu. Itu sih wajar-wajar aja. Tapi karena dengan itu malah ya dari aku sendiri aku membatasi. Enggak sih, enggak ada yang pernah bilang aku akrab banget. Ada yang bilang aku akrab banget kan wartawan sendiri. Dia kan udah berpengalaman. Aku pengen belajar dari dia, pengen tahu gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak apa mau dibilang renggang gimana enggak, emang kenapa nggak ada apa-apa sih. Jadi maksudnya dari aku sendiri sih ya kita kan tetap baik-baik aja kok gitu kan. Maksudnya kalau di saat kita mau jalan, kalau emang ya dia lagi nggak sibuk atau dia lagi nggak ada acara dan urusan pribadinya dia gitu ya aku nggak ganggu gitu. Maksudnya oke ya gitu. Lola Amaria selalu punya cara untuk mengusir kejenuhan dalam bekerja. Dengan menggunakan baju sederhana, ia belajar menjadi seorang petani di kawasan Puncak, Jawa Barat. Seperti apa ia serunya bercocok tanam? Ini namanya tikus, karena mukanya kayak tikus, ya. Bau ah. Bau. Kamu tidur sama aku aja nanti, ya. Oke. Ajakan Lola Amaria ingin tidur bersama anjing kesayangannya tentu hanya basa-basi belaka. Sebab khusus di akhir pekan hari Minggu ini, Lola sengaja kabur dari sesaknya Jakarta untuk refreshing di rumah tantenya di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Dengan ditemani tikus, anjing kesayangannya, Lola pun memulai aktivitasnya dengan memetik cabai merah dan panen wortel. Tikus, sini. Jangan kasih antar dia sakit perut. Kalau lagi suntuk ya kesini. Kalau nggak mancing, masak, nanem atau metik. Soalnya di Jakarta stres. Suka ini apa meditasi kalau lagi ada waktu 2-3 hari. Weekend gitu. Panen apa aja? Ini wortel sama cabe merah. Hujan soalnya jadi. Usai bergelut dengan tanah pedesaan yang subur, layaknya gadis desa yang lugu, jauh dari hiruk-pikuk kota, Lola duduk di bale-bale sambil mengiris daging, cabe, bawang, serta bumbu untuk persiapan masak di dapur.
Mengaduk, menggoreng, dan membumbui semuanya dilakukan dengan penuh penghayatan.